Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bersama saya tentang presentasi bisnis. Ada yang tahu apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Nah, tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, untuk memberi informasi, atau untuk meyakinkan seseorang tentang sesuatu hal. Nah, kemudian kita jelaskan tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada audiens yang relatif homogen dengan maksud pencapaian tujuan bisnis. Ada yang tahu para pembicara terkenal di Indonesia? Para pembicara terkenal di Indonesia antara lain Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Tung Desem Waringin, Andri Wongso, dan masih banyak lagi. Setelah mengetahui pengertian presentasi bisnis, tentu dalam melakukan presentasi bisnis kita memiliki tujuan dong. Nah, apa sih tujuan dari presentasi bisnis? Tujuan dari presentasi bisnis adalah menginformasikan pesan-pesan kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak. Bagaimana sih supaya presentasi bisnis yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang maksimal? Menghasilkan presentasi bisnis yang maksimal adalah harapan semua orang ya guys. Jadi, di balik presentasi bisnis yang maksimal ada proses persiapan bisnis yang baik. Nah, apa sih persiapannya? Yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Jadi, penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan bagi pembicara adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Kalau sebagai pembicara tidak bisa menguasai materi, bagaimana audiens akan mengerti? Selanjutnya, penggunaan berbagai alat bantu presentasi yang baik. Di samping penguasaan materi yang baik, hal penting juga berlaku seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Begitu juga sebaliknya, seorang audiens juga harus mengenal siapa pembicaranya. Proses persiapan yang terakhir yaitu menganalisis lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Misalnya nih, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas? Nah, bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja, tempat duduk untuk audiens, dan tempat untuk alat-alat bantu presentasi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan alat bantu presentasi.
Ternyata, dalam melakukan presentasi bisnis ada banyak alat yang digunakan, yaitu papan tulis hitam dan putih atau blackboard dan whiteboard, flip chart, transparansi overhead project, papan tulis elektronik, video kaset recorder, panel LCD, proyektor LCD atau liquid crystal display. Jadi, semua alat bantu presentasi yang saya sebutkan harus dipersiapkan ya guys. Let's go, kita masuk materi yang terakhir ya guys, pemahaman tentang audiens. Tentunya, dalam membuat audiens paham, itu ada cara-cara untuk membuka presentasi. Poin yang pertama adalah mengucapkan salam. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Poin yang kedua, memperkenalkan dirimu. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika audiens tidak kenal dengan pembicara, maka audiens akan sulit dalam memahami materi yang disampaikan oleh pembicara. Kamu bisa memperkenalkan nama dan alamat asalmu. Kemudian, yang ketiga yaitu menyebutkan tema atau topik yang akan dibahas supaya audiens tahu apa yang akan dibahas pada diskusi atau presentasi bisnis yang kamu lakukan. Kemudian, poin yang keempat, tetapkan peraturan. Contoh peraturannya, peraturan yang pertama, audiens diharapkan tenang dan fokus pada pembahasan. Peraturan yang kedua, apabila ada pertanyaan tentang pembahasan, dapat ditanyakan di akhir. Dengan peraturan ini, diharapkan diskusi kamu bisa berjalan dengan kondusif ya. Kemudian, yang poin kelima, yaitu menyampaikan materi. Nah, dalam penyampaian materi ini tentunya harus dengan cara yang menarik, karena jika tidak menarik, audiens akan bosan mendengarkan kamu. Jangan hanya diam di satu posisi ya guys, karena akan membuatmu terlihat seperti orang yang gugup. Jadi, harus menyampaikan materinya dengan menarik. Selanjutnya, setelah menyampaikan presentasi bisnis, tentunya kita sebagai pembicara ingin tahu dong seberapa paham audiens tentang materi yang kita sampaikan. Nah, caranya adalah yang pertama, kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada audiens. Seberapa banyak orang yang menjawab pertanyaan Anda, itulah orang yang paham akan materi Anda. Cara yang kedua, yaitu dengan membuka sesi pertanyaan kepada audiens. Jika ada yang bertanya, berarti itu ada feedback antara pembicara dengan audiens. Materi tentang presentasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Diterapkan ya guys. Semoga presentasi bisnis kalian bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.